Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Nuraida Safitri. Saya Anaskara Nafatrifah. Dan saya Anida Nurkalidah. Kami dari PGRI semester 6 akan menjelaskan mengenai analisis uji ANOVA. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok sampel. Uji ini digunakan jika datanya berdistribusi normal dan homogen. Uji ANOVA digunakan jika datanya berdistribusi normal dan homogen. Dan di sini terdapat sajian data. Ada 4 metode pembelajaran yang akan dibandingkan dalam pembelajaran mata kuliah statistika pendidikan. Apakah prestasi saat diterapkan 4 metode tersebut sama? Di sini ada tabel yang isinya terdapat 4 metode. Yang pertama metode 1. Ini merupakan nilai prestasi mahasiswa. Yang pertama prestasinya nilainya 30, 40, 20, 30, 20 dan seterusnya sampai metode keempat. Lalu ada hipotesis. H0 prestasi mahasiswa pada mata kuliah statistika pendidikan dengan 4 metode semua rata-ratanya sama. Sedangkan H1 prestasi mahasiswa pada mata kuliah statistika pendidikan dengan 4 metode semua rata-ratanya tidak sama. Yang ketiga, menentukan taraf kesalahannya atau nilai alfa. Untuk taraf kesalahan yang umum digunakan adalah alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 10%. Jadi di sini kami menggunakan taraf kesalahannya yaitu ini ya, alfa sama dengan 5% atau 10%. Dalam analisis data ini kita menggunakan alfa 5% karena data yang diteliti termasuk jenis pendidikan, yaitu penerapan metode terhadap prestasi mahasiswa. Selanjutnya langkah-langkah analisis menggunakan SPSS. Oke Rek, selanjutnya kita akan masukkan data ini ke SPSS untuk kita uji normalitas dari data ini. Karena salah satu syarat uji ANOVA adalah data harus berdistribusi normal. Langsung saja kita kopikan metode yang pertama ke data view. Selanjutnya kita kopikan metode yang kedua ke data view. Selanjutnya kita kopikan metode yang ketiga ke data view. Dan yang terakhir kita kopikan metode yang keempat ke data view. Nah, setelah semua data kita masukkan ke data view, setelah itu kita klik variabel view untuk kita rubah namanya ya. Yang pertama kita rubah karena tadi kita menggunakan metode 1, kita tulis di sini metode 1. Dan yang kedua kita menggunakan metode 2. Metode 2. Yang ketiga metode 3. Yang keempat metode 4. Selanjutnya desimalnya kita buat 0 semua. Setelah itu karena datanya berbentuk skala, kita lihat measure-nya sudah benar ya, ini scale semua. Karena sudah benar, kita bisa langsung melakukan uji normalitas. Langsung saja kita klik analyze. Kita pilih deskriptif statistik. Kita pilih explore. Nah, di sini akan muncul metode 1, 2, 3 dan 4. Kita blok. Lalu kita masukkan ke dependent list. Setelah semuanya masuk di sini, kita klik plot.
kita centang normality plot with test. Setelah itu klik continue. Oke. Nah, ini outputnya akan keluar. Kita tunggu dulu. Nah, di sini ada summary-nya, ada deskriptifnya. Kita fokus ke test of normality ya, karena kita ingin tahu data ini normal atau tidak. Bisa dilihat di sini metode 1 signifikansinya 0,314. Untuk metode 2 signya 0,453. Untuk metode 3 signya 0,928. Dan yang terakhir metode 4 signya 0,421. Bisa dilihat dari keempat metode ini signya di atas atau lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Bisa disimpulkan bahwa keempat metode ini berdistribusi normal atau datanya normal. Nah, kalau kita sudah tahu datanya ini normal, kita bisa lanjut ke uji ANOVA. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke uji ANOVA, menyatukan metode 1, 2, metode 3, metode 4 ke data view. Kita klik metode 1, kita copy, kita masukkan ke data view yang variabel 1. Lalu yang variabel 2 kita beri kode 1 ya teman-teman. Lalu kita copy lagi metode 2, nanti menyusul metode 3 dan 4. Kita satukan ke variabel 1, kita taruh di bawahnya dan kita beri kode 2. Sudah. Yang ketiga kita simpan lagi ke bawahnya, kita beri kode 3. Dan yang terakhir 4 ya kawan-kawan, yang metode 4. Kita satukan di bawahnya dengan kode 4. Baik, sudah. Lalu untuk variabel view, di sini ada name variabel 1, 2. Yang variabel 1 kita beri nama prestasi karena dari data metode 1, 2, 3 tadi. Sudah. Untuk desimalnya kita nolkan. Dan measure-nya tetap scale ya teman-teman, karena dia bentuknya skala. Lalu yang variabel kedua, name kedua, ini kode 1, 2, 3, 4. Kita beri nama metode. Kita beri nama metode ya teman-teman. Untuk desimalnya kita nolkan juga. Lalu untuk value-nya kita klik none. Di sini ada value, kita ketik 1, terus dengan label kelas metode 1 kita add. Lalu kelas 2, value kedua kelas metode 2 kita add lagi. Untuk yang ketiga kelas metode 3 kita add. Yang terakhir 4 dengan kelas metode 4. Lalu kita add dan kita oke. Untuk measure-nya ini kita nominalkan ya teman-teman, karena data tadi pengkodean artinya. Lalu kita beranjak ke uji ANOVA. Kita klik analyze, kita klik confirmin, lalu one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Lalu di sini ada prestasi dan metode. Untuk prestasi kita masukkan ke dependent list, dan untuk metode kita masukkan ke faktor. Lalu kita klik option.
option di sini untuk kita lihat apakah sudah homogen untuk variannya. Kalau belum, kita klik homogen, lalu kita klik continue, kemudian kita balik lagi ke post-hoc, kita klik post-hoc. Kita lihat di sini ada varian homogen dan varian non homogen. Lalu kita pilih yang LSD. Di sini ada signifikan level. Karena kita tadi menggunakan alfa 5%, maka signifikan levelnya kita tulis atau kita ketik dengan 0,05. Di sini betul ya teman-teman, 0,05 karena tadi kita memakai alfa 5%. Lalu continue. Setelah sudah selesai kita klik OK. Nah, ini sudah terdapat outputnya ya kawan-kawan. Kita lihat untuk tes homogeneity atau test of homogeneity of variance. Di sini signya 0,579 yang artinya lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 0,05. Berarti dia sudah termasuk homogen ya teman-teman, karena ia lebih besar dari alfa. Lalu kita lihat untuk uji ANOVA. Di sini ada F-nya 9,465 dan sig-nya 0,001 yang artinya kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Artinya di sini terdapat perbedaan ya teman-teman. Lalu kita lihat di sini. Kita lihat hipotesisnya. H0 yang prestasi mahasiswa pada mata kuliah statistika pendidikan dengan 4 metode semua rata-rata sama. Berarti di sini yang H0-nya terdapat persamaan ya teman-teman. Jadi H0 ditolak. Kita lihat yang H1, prestasi mahasiswa pada mata kuliah statistika pendidikan dengan 4 metode semua rata-rata tidak sama. Berarti yang H1 diterima karena terdapat perbedaan. Begitu ya teman-teman. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya mengenai langkah-langkah analisis menggunakan SPSS. Yang pertama ada memasukkan data ke SPSS, uji normalitas, menjelaskan hasil test of normality, dan ada juga uji ANOVA menyatukan keempat metode tersebut dan menentukan hasil test of homogeneity of variance. Jadi untuk kesimpulan pertanyaan dari apakah prestasi saat diterapkan 4 metode tersebut sama, jawabannya tidak sama karena terdapat perbedaan antara prestasi mahasiswa pada mata kuliah statistika pendidikan dengan menggunakan 4 metode tersebut. HO-nya ditolak dan H1-nya diterima karena sig-nya dari uji ANOVA kurang dari 0,05 yaitu 0,001.